Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sahrul ibadah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini pula kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah pernah membicarakan sesuatu kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, pada kesempatan ini saya merindukan saudara-saudaraku." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Rasulullah menjawab, "Bukan ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah bagi mereka yang beriman kepadaku, akan tetapi mereka tersebut belum pernah bertemu dengan aku. Mereka adalah saudara-saudaraku." Bagaimana kondisinya yang saat ini? Mereka bukan dalam kondisi yang serba kekurangan, akan tetapi mereka dalam kondisi yang serba kecukupan, bahkan berlebih. Akan menjadi kekhawatiranku bahwa saudara-saudaraku akan menjadi insan-insan yang lalai, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Telah bermegah-megahanlah engkau sehingga lupa, hatta zurtumul maqabir, sampai datang kepada liang kuburnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kondisi saat ini banyak orang yang terlena akan banyaknya harta dan terlena karena hidup serba berkecukupan, sehingga dengan demikian, dengan banyaknya harta tersebut akan melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesal ketika dia bertemu dengan liang kuburnya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, betapa pentingnya kita diwajibkan untuk mengulurkan tangan agar kita memperbanyak sedekah kepada umat Islam yang notabene kurang mampu dibanding kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa harta yang disedekahkan tersebut akan menjadi makhluk yang diciptakan oleh Allah dan nanti akan berubah tidak seperti yang kita dapati di dunia ini. Sehingga dengan demikian harta tersebut besok ketika kita sedekahkan di dunia ini, dia akan bilang kepada kita. Yang pertama, harta tersebut akan bilang kepada kita, "Kuntu qalilan fakassartani." Dulu saya sedikit, maka sekarang ini ketika di akhirat saya akan menjadi banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa harta yang kita sedekahkan itu besok
akan menjadi banyak meskipun harta yang disedekahkan ketika di dunia ini hanya sedikit saja. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir padi yang kemudian tumbuh menjadi satu tangkai, dan satu tangkai akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap satu tangkainya akan berbiji 100 biji padi. Kemudian Allah masih akan melipat gandakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan dengan yang tiada dapat kita hitung dengan hitungan manusia. Oleh karena itu, harta yang dulunya sedikit ketika di alam akhirat nanti akan menjadi harta yang sangat banyak sekali. Karena begitu berkahnya di dalam kita mensedekahkan harta tersebut, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, sehingga harta tersebut akan berkembang dan harta tersebut akan menjadi milik kita yang abadi. Harta yang kita makan setiap hari, yang kita gunakan untuk belanja setiap hari dan kita makan, akhirnya di dunia ini akan hanya menjadi kotoran belaka. Adapun harta yang kita tabung, kemudian menjadi harta yang banyak dan kita tinggalkan kepada anak dan cucu kita, kepada ahli waris kita. Kalau anak dan ahli waris kita tidak menjadi orang-orang yang amanah, maka akan menjadi rebutan yang akan menyengsarakan kehidupan kita di alam akhirat. Kita dengan susah payah mencari harta tersebut, akan tetapi akan membelenggu kita, akan menyengsarakan kita ketika kita sudah berada di alam akhiratnya nanti. Sehingga dengan demikian, harta yang sungguh kita miliki adalah harta yang kita infakkan, akan menemani kita sejak di dunia ini dan lebih-lebih sampai di alam akhirat nanti. Kemudian yang kedua, harta itu akan bilang juga, kuntu harisata wal ana harisataka. Aku yang dulu kamu jaga, sekarang ini aku yang akan menjaga engkau. Harta yang kita gunakan untuk bersedekah tersebut, kita akan dijaga oleh harta tersebut. Apa mungkin harta bisa berubah yang menjadi penjaga kepada tuannya, kepada yang menginfakkannya? Sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah sangatlah mungkin. Di dalam surat Yasin Allah telah berfirman, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini ketika kita dihisab nanti, semua lisan yang pandai berbicara akan dikunci oleh Allah. Kemudian yang diajak bicara, yang diberi pertanyaan adalah tangan kita. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita yang akan berbicara, yang akan menjawab. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita yang akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa-apa ketika besok kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hukum keterbalikan di dunia ini akan terjadi ketika besok di akhirat. Sehingga harta pun yang akan menjaga kita ketika harta tersebut yang digunakan untuk berinfak atau bersedekah kepada mereka yang membutuhkan harta tersebut. Kemudian yang ketiga, kuntu faniatan fa'abqaitahu. Kalau dulu saya fana, maka sekarang ini saya akan menjadi kekal. Harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, itu akan menjadi kekal adanya dan menemani kita
dalam kehidupan sepanjang masa di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita jangan berat-berat untuk mengulurkan tangan kita kepada siapapun yang membutuhkan, para fakir, para miskin, anak-anak yatim, orang-orang terlantar, yatim piatu, dan lain sebagainya yang sangat membutuhkan. Itu yang sangat menjadi perhatian kita. Jangan kita sebagai orang kaya berkali-kali naik haji, berkali-kali menjalankan ibadah umroh dengan biaya mahal, akan tetapi itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Perhatikanlah orang-orang di sekeliling kita, perhatikanlah orang-orang yatim, orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pendidikan dan penghidupan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kita yang mampu, marilah kita ulurkan tangan untuk kepentingan mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.